Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Auj bin Unuk. Di awal waktu ketika bumi masih muda dan manusia baru mulai merajut kisah pertama mereka dalam tapestri kehidupan dunia, dipenuhi dengan keajaiban dan misteri. Kala itu, bumi ditempati oleh puluhan anak Nabi Adam, para penjaga awal kisah-kisah manusia yang menaburkan benih-benih peradaban. Mereka tersebar, ada yang menetap di puncak-puncak gunung yang megah, di mana udara segar mengisi paru-paru dan pemandangan cakrawala seakan tak terbatas. Di sana Nabi Adam dan Siti Hawa bersama sebagian keturunan mereka menjalani hari dengan penuh hikmah dan kedamaian. Di lain pihak, ada juga yang memilih lembah yang subur, di mana tanahnya lembut dan air mengalir dengan tenang, namun dipenuhi dengan tantangan dan ujian tersendiri. Unuk, anak dari Nabi Adam dan Hawa, seorang wanita yang latar belakang yang kelam dan penuh kontroversial. Salah satu dari mereka, dari rahimnya lahirlah Auj bin Unuk, seorang anak yang dikaruniai takbir yang luar biasa dan mengerikan. Auj yang ketika dewasanya tumbuh menjadi raksasa dengan tinggi tubuh mencapai 23.330 hasta, adalah makhluk yang tak pernah sebelumnya dilihat mata manusia. Dengan 10 ibu jari di setiap tangan dan 2 kuku di setiap jarinya, Auj adalah simbol dari kekuatan dan misteri. Dia mampu duduk di atas gunung, memasukkan tangannya dalam dasar laut untuk mengambil ikan dan memanggangnya dengan sinar matahari yang terik. Bersama-sama kita akan menyaksikan drama kehidupan yang dipenuhi oleh cinta, pengkhianatan, kesedihan, dan kebahagiaan. Kita akan menyaksikan bagaimana kegelapan dan cahaya bergulat dalam arena waktu, menciptakan kisah yang akan terukir dalam ingatan sebagai kisah keajaiban, kekuatan, dan hikmah. Dalam lembah yang tersembunyi, sebut saja bernama Lembah Kiryat, di mana anak-anak Nabi Adam berlabuh, riak-riak kisah dimulai. Hawa dengan matanya yang memancarkan kasih sayang berjalan menghampiri putri Unuk yang dikutuk oleh banyak mata. Dalam pelukannya ada sebuah misteri baru, yakni seorang anak laki-laki yang diberi nama Auj. Lembah itu dengan semak-semak yang rimbun dan angin yang berbisik menjadi saksi bisu pertemuan Hawa dengan cucunya. Hawa memulai dengan suara lembut yang dipenuhi getaran kasih sayang. Unuk, aku telah mendengar tentang kelahiran Auj. Biarkan aku melihatnya. Unuk dengan rasa malu dan ketakutan bercampur dalam matanya memandang Hawa. Dalam bisikan dia berbicara, "Ibu Hawa, dia bukan seperti anak-anak lain. Dia berbeda." Hawa mendekat dan penuh dengan kasih sayang memandang Auj yang sedang tidur. "Semua makhluk adalah ciptaan Allah, Unuk, dan setiap ciptaan memiliki tempat dan tujuan dalam dunia ini," kata Hawa meraih tangan Unuk. Dekapan Hawa terasa hangat. Sebuah harapan tumbuh dalam dada Unuk. "Tapi ibu, bagaimana jika dunia tak menerimanya? Bagaimana jika dia harus hidup dalam kutukan dan penolakan seperti yang aku alami?" "Auj akan menemukan jalannya, Unuk. Dalam setiap cobaan ada hikmah yang tersembunyi," jawab Hawa. Matanya menatap kejauhan, seolah melihat masa depan yang penuh dengan cerita dan misteri. Tahun-tahun berlalu dan Auj tumbuh dengan pesat. Badannya berkembang dan dengan cepat dia memenuhi lembah dengan keberadaannya yang besar. Auj sering duduk di bawah pohon besar, tempat dia dan Hawa biasa bertemu. "Nenek Hawa, mengapa orang-orang melihatku dengan tatapan takut dan aneh?" tanya Auj suatu hari dengan suara gemuruh yang bergema melintasi lembah. Hawa tersenyum menggenggam tangan Auj yang besar.
Kau adalah ciptaan yang unik, Auj. Kadang, manusia takut apa yang mereka tidak mengerti. Tapi ingat, kau memiliki kekuatan dan tujuan besar yang akan terungkap suatu hari nanti. Auj merenung mencoba mengerti kata-kata Hawa. Tapi nenek, apakah aku akan selalu sendiri? Akankah ada orang yang akan berdiri di sisiku? Kau tak akan pernah sendirian, Auj. Allah akan selalu bersamamu. Dan akan selalu ada cahaya dalam kegelapan. Percayalah, hati yang penuh dengan kasih sayang dan kebaikan akan menemukan teman dan kasih sayang. Jawab Hawa dengan mata berbinar penuh keyakinan. Dengan kata-kata Hawa, Auj merasa sebuah kehangatan di dalam hatinya, yakni sebuah harapan bahwa dunia tidak hanya patuh dengan penolakan dan ketakutan, tapi kasih sayang dan pemahaman. Kisahnya baru saja dimulai dan banyak hal yang akan terjadi dalam perjalanan hidupnya. Lembah langit Kiryat berkabut tebal menggambarkan aura misterius yang mengelilingi hari-hari Auj. Konflik antara Qabil dan Habil telah meresahkan bumi dan kisah fratisida itu menggema di setiap sudut lembah memberi bayangan gelap pada masa depan. Auj yang sekarang telah menjadi raksasa muda merasa dunia memanggilnya untuk petualangan. Dia merasa harus mencari Qabil pamannya yang tersesat dalam bayangan penyesalan dan murka. Kau akan pergi, Auj? Tanya Hawa dengan mata berkabut namun penuh pengertian. Iya nenek, aku merasa ada panggilan yang harus aku jalani. Aku harus mencari paman Qabil. Jawab Auj dengan suaranya yang dalam dan bergema melintasi lembah. Dengan penuh keberanian dan keteguhan hati, Auj melangkahkan kakinya yang besar, menjelajahi melewati batas-batas lembah Kiryat, mencari jejak Qabil yang telah lama menghilang. Dalam perjalanan, Auj bertemu dengan berbagai makhluk yang menghuni bumi. Dialog-dialog interaktif pun terjadi, memungkinkan Auj untuk belajar dan mengenal lebih dalam tentang dunia dan isinya. Siapa kau raksasa besar, dan apa tujuanmu berjalan di tanah ini? Tanya sosok tua bijak yang Auj temui dalam perjalanannya. Sepertinya ia adalah jin penunggu tanah tersebut. Aku Auj bin Unuk, keturunan Nabi Adam. Aku mencari paman Qabil yang telah tersesat dari jalannya. Jawab Auj dengan penuh hormat. Tua bijak itu mengangguk. Banyak yang telah terjadi sejak konflik itu, dan bumi telah menangis dalam dukanya. Ingat raksasa muda, dalam setiap langkahmu, carilah hikmah dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tua bijak itu kemudian berlalu begitu saja. Perjalanan terasa panjang dan penuh dengan cobaan. Namun tak ada jejak Qabil yang bisa Auj temukan. Kelelahan mulai menyelimuti tubuh raksasanya. Dalam keputusasaannya, Auj akhirnya memutuskan untuk beristirahat, memejamkan matanya yang lelah dan tertidur. Dalam tidur panjang yang dipenuhi dengan mimpi dan visi ratusan tahun berlalu, bumi berputar dan peradaban baru bermunculan dan tenggelam dalam arus. Waktu Auj dalam tidurnya yang dalam, tidak menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dia berada dalam dunia yang terpisah. Tempat, waktu, dan ruang berbenturan menunggu saat untuk terbangun dan melanjutkan misinya dalam tapestri takdir yang belum terungkap. Sinar matahari yang hangat perlahan menyelinap masuk mencium wajah Auj yang sedang tertidur pulas, memberinya kehangatan dan mengajaknya kembali ke dunia nyata. Alam seolah berbisik, membangunkan raksasa yang telah tertidur ratusan tahun dalam mimpi-mimpi panjangnya. Auj terbangun, matanya terbuka lebar memandang dunia yang telah berubah drastis. Dari kejauhan, terlihat hutan yang dulu lebat dengan pepohonan, telah berganti dengan ladang persawahan dan suara-suara alam tenggelam dalam hiruk-pikuk kehidupan pasar. Dia berdiri, tubuhnya yang raksasa mengguncang tanah. Sejenak dia terdiam, merasakan dan mengamati perubahan di sekelilingnya.
Dengan langkah-langkah berat, Ouch mulai mengembara, mencoba mengerti dan mengenal dunia baru. Dalam pengembaraannya, Ouch tiba di sebuah desa yang sebut saja bernama Harima. Di sana ia bertemu dengan penduduk desa yang menatapnya dengan mata terbelalak, penuh keheranan dan ketakutan. "Si makhluk besar?" tanya seorang tua yang berani menghampiri Ouch. Matanya bersinar dengan keingintahuan. "Aku Ouch, keturunan Adam. Aku terbangun dari tidur panjang dan kini berada di dunia yang asing bagiku," jawab Ouch, suaranya menggema melintasi desa. Dalam kebingungan, desa itu pun gempar. Namun, ada satu anak kecil yang dengan berani mendekati Ouch, menatapnya dengan mata penuh kepolosan. "Apa kau baik-baik saja, Tuan Raksasa?" tanya anak kecil itu. Ouch melihat anak kecil dengan senyuman lembut. "Aku baik, bocah kecil. Hanya saja dunia ini terasa sangat asing dan berbeda dengan dunia yang aku kenal." Penduduk desa yang kini mulai berkumpul memutuskan untuk berdialog dengan Ouch. Mereka bertanya, berbicara dan mencoba mengenal raksasa yang muncul dalam kehidupan mereka. Ouch menceritakan tentang tidurnya yang panjang, tentang Kobil dan Habil, dan tentang dunianya yang hilang dalam lipatan waktu. Dalam dialog tersebut, penduduk desa merasa kasihan dan simpati terhadap Ouch. Mereka menawarkan bantuan, salah satunya membuatkan baju untuk melindungi tubuh yang besar. "Tuan Raksasa, kami akan membuatkanmu baju. Tapi kami membutuhkan waktu dan upaya yang banyak. Kami akan memberikan baju ini sebagai tanda persahabatan dan kau bisa membayar kami setelah 1 tahun," ujar seorang penjahit dengan bijaksana. Ouch mengangguk merasa berterima kasih atas kebaikan mereka. "Terima kasih penduduk Harima. Aku akan menghargai kebaikan kalian dan akan memenuhi janji ini," jawab Ouch dengan penuh ketulusan. Dan begitulah hubungan antara Ouch dan penduduk desa Harima dimulai. Mereka berinteraksi, berbagi cerita, dan belajar satu sama lain. Ouch merasa sedikit lebih mengerti tentang dunia ini, dan penduduk desa pun merasa bahwa ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari keberadaan Ouch di tengah-tengah mereka. Hari-hari berlalu, dan Ouch mulai menjadi bagian dari kehidupan di desa Harima. Penduduk desa sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sementara sekelompok penjahit dengan tekun bekerja membuatkan baju untuk Ouch. Namun kehadiran raksasa di tengah desa tidak hanya membawa keharmonisan, namun ketegangan dan ketakutan juga meresap di hati beberapa penduduk. Suatu hari, ketika matahari terik menyinari desa, Ouch berjalan melintasi perkampungan. Langkah-langkahnya yang besar menciptakan guruh dan gembak kecil. Sebuah rumah kecil tidak sengaja roboh karena guncangan yang ditimbulkan oleh langkah kaki Ouch. "Wahai raksasa, lihat apa yang telah kau lakukan. Rumahku, tempat perlindungan keluargaku, kini hancur." Ouch menundukkan kepalanya, merasa bersalah dan berat hati. "Aku sangat menyesal. Aku tidak bermaksud menyebabkan kerusakan," ucap Ouch dengan suara pelan. Konflik mulai meresahkan desa. Penduduk desa yang semula menerima Ouch dengan baik mulai mempertanyakan keputusan mereka. Mereka khawatir bencana lebih besar akan datang karena kehadiran raksasa di tengah-tengah mereka. Dalam sebuah pertemuan desa, para penduduk berkumpul berbicara dan berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan. "Kita harus berhati-hati. Kehadiran Ouch bisa membawa malapetaka lebih besar daripada kita semua," ujar seorang tua yang bijaksana. Namun ketidakpuasan dan ketegangan terus memuncak. Suatu hari ketika Ouch merasa terganggu dan marah karena desakan dan tuduhan beberapa penduduk, dia kehilangan kendali. Dalam kemarahannya, Ouch tidak bisa menahan diri dan tragedi pun terjadi. Dia mengencingi desa. Dan karena ukurannya yang raksasa, kejadian itu menyebabkan banjir besar yang menggenangi seluruh desa.
Air meluap menghanyutkan rumah-rumah dan menyebabkan kekacauan di semua penjuru desa. Penduduk desa berlarian mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan dari banjir yang dahsyat. "Ouch, kenapa kau melakukan ini?" teriak seorang penduduk desa berdiri di atas bukit, melihat air yang meluap dan menghancurkan segalanya. Ouch yang kini telah menenangkan diri, merasa sangat menyesal. "Aku tidak bisa menahan kemarahanku. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian," jawab Ouch dengan suara yang penuh penyesalan. Banjir telah surut, namun kehancuran telah terjadi. Desa Harima kini berada dalam keadaan duka dan kehilangan. Penduduk desa meski penuh dengan kemarahan dan kesedihan, harus memutuskan bagaimana mereka akan melanjutkan hidup dan membangun kembali desa mereka. Ouch dengan hati penuh penyesalan, menawarkan bantuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. "Biarkan aku membantu membangun kembali desa ini. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku," kata Ouch dengan suara yang penuh ketulusan dan kesedihan. Dengan hati yang berat, penduduk desa harus membuat keputusan. Apakah mereka akan menerima bantuan Ouch dan memberinya kesempatan kedua, atau mengusirnya dari desa untuk mencegah bencana lebih lanjut? Dialog dan diskusi panjang pun dimulai, mencari jalan terbaik untuk desa dan kehidupan mereka di masa depan. Kehancuran telah menimpa desa Harima, namun di tengah-tengah puing-puing dan kesedihan, benih-benih harapan mulai tumbuh. Penduduk desa berkumpul bersatu dalam duka dan tekad untuk bangkit kembali. Mereka mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan nasib Ouch, raksasa yang telah mereka terima, tapi yang juga telah membawa malapetaka. Dalam pertemuan tersebut, berbagai perasaan bercampur aduk. Ada kemarahan, kesedihan, juga pengertian. Seorang wanita tua berdiri, matanya berkaca-kaca, namun suaranya tetap teguh. "Kita semua merasakan kesedihan yang dalam. Namun marilah kita ingat, Ouch juga seorang makhluk yang memiliki perasaan. Dia telah melakukan kesalahan, tapi dia juga menawarkan bantuannya untuk memperbaiki yang telah rusak." Seorang pemuda dengan semangat berkobar pun menyampaikan pendapatnya. "Kita harus berhati-hati. Kehadiran Ouch telah membawa bencana dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan jika dia tetap tinggal di sini." Suasana penuh ketegangan, namun juga ada ruang untuk empati dan pengertian. Ouch diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk menunaikan perasaan dan pikirannya. "Aku benar-benar menyesal atas apa yang telah terjadi," kata Ouch dengan suara yang bergetar. "Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dan membantu kalian semua. Aku berjanji demi Allah." Dialog berlanjut, saling berbagi pikiran dan perasaan, mencoba mencari jalan terbaik untuk semua. Akhirnya, sebuah keputusan diambil. Ouch akan diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya, untuk membantu membangun kembali desa dan kehidupan penduduk. Bersama-sama Ouch dan penduduk desa mulai bekerja. Mereka membersihkan puing-puing, membangun kembali rumah-rumah yang hancur, dan menyemai benih-benih harapan di ladang-ladang yang telah rusak. Setiap hari penuh dengan kerja keras, namun juga dipenuhi oleh rasa solidaritas dan kebersamaan. Hari-hari berlalu, dan perlahan tapi pasti, Desa Harima mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Rumah-rumah baru berdiri kokoh, tanaman mulai tumbuh kembali, dan senyum mulai kembali menghiasi wajah-wajah penduduk desa. Dalam proses tersebut, sebuah ikatan baru terbentuk antara Ouch dan penduduk desa. Mereka mulai melihat Ouch bukan hanya raksasa yang menakutkan, tapi juga sebagai teman yang berkontribusi dalam pemulihan desa. "Terima kasih Ouch," ujar seorang anak kecil sambil menatap Ouch dengan mata berbinar. "Kau telah membantu kami. Kau adalah teman kami." Ouch menundukkan kepalanya merasa terharu. "Terima kasih telah memberi kesempatan untuk menebus kesalahan,"
Kita semua telah belajar dan tumbuh bersama, ujar Auj dengan suara penuh rasa syukur. Dengan berkaca-kaca, Auj menambahkan, Aku, karena masalah dan tanggung jawab sudah selesai, aku ingin berpamitan dengan kalian. Aku tidak ingin menimbulkan masalah baru yang kemungkinan terjadi, dan aku memutuskan untuk menghindari pemukiman warga lagi. Dan begitulah di tengah-tengah kesulitan dan ujian, Desa Harima menemukan kekuatan dan hikmah. Mereka belajar tentang pengertian, keberanian, dan arti dari kebersamaan dan komunitas. Kisah Auj dan Desa Harima akan selalu dikenang sebagai kisah tentang kebangkitan, kemaafan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ketidakpastian dan kesulitan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.